Pameran bagian kedua untuk kelas 9 pelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan lebih baik daripada kemarin. Semoga hari ini kita selalu sehat walafiat walaupun kita dikepung oleh COVID yang berbahaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita sehingga kita terhindar dari persoalan-persoalan yang akan memberatkan dalam hidup kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya sehingga hajat-hajat kita, semoga belajar kita hari ini mendapatkan kekuatan sehingga apa materi yang kita terima pada hari ini bermanfaat untuk langkah-langkah kita ke depan. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar dengan berdamai dengan masalah. Masalah setiap manusia hidup pasti mempunyainya. Tidak ada yang tidak. Tetapi kalau kita lihat di sekitar kita, ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Ini adalah bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Apakah dia menang, apakah dia kalah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita berdamai dengan masalah? Ketika kita mempunyai masalah, kemudian masalah itu terus membebani pikiran kita, maka masalah itu tidak semakin kecil, tetapi masalah itu akan semakin besar. Dan apabila kita tidak bisa mengatasi masalah itu, maka akan menjadi malapetaka bagi kehidupan kita. Banyak solusi yang diberikan oleh berbagai manusia ahli, tetapi kita bisa melihat kapasitas kita sendiri. Masalah ketika ada di sekitar kita lebih baik apa kita lihat masalahnya berat atau ringan, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita pilih. Semoga masalah yang dihadapi anak-anakku adalah masalah-masalah kecil, tidak bermasalah-masalah besar, sehingga langkah kecil saja untuk menyelesaikannya sudah bisa kita menyelesaikan masalah itu. Ketika hati kita gusar, ambillah air wudhu. Semoga ketika masalah yang asalnya dari api, masalah yang membuat panas hati kita, ketika kita berdamai dengan menggunakan air wudhu, semoga masalah itu semakin menjadi kecil. Ambillah air wudhu dan bergegaslah sholat sunat untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian. Masalah itu semoga akan menjadi hilang. Atau ketika kalian menghadapi masalah, ambillah air wudhu, kemudian bacalah Al-Quran. Semoga masalah kalian akan hilang ketika kalian berdamai dengan membaca Al-Quran itu. Semoga masalah kalian bukan masalah besar, sehingga masalah-masalah itu segera dapat kita atasi, dapat kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Jangan membuat masalah dengan masalah, jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Berdamailah, bertakwalah kepada Tuhan. Sebuah masalah yang datang dari kita biasanya memang kesalahan kita. Oleh karena itu, berdamailah dengan masalah dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdamailah dengan masalah, bertakwalah kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Menyelesaikan masalah yang terbaik adalah mendekatkan dengan Tuhan, bukan mencari tempat-tempat yang sakral, bukan menjauhi ibu kita. Ketika kita punya masalah, mari kita berdekatan dengan ibu kita. Kita bermohon maaf kepada orang tua kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga masalah itu cepat selesai. Kalian bisa mengambil berbagai cara-cara tadi, mengambil air wudhu, kalian bersedekah, kalian meningkatkan ibadah, kalian bermohon maaf kepada ayah ibu kalian, kalian berdamai dengan teman-teman kalian. Semoga masalah-masalah itu akan menjadi kecil dan selesai. Amin ya rabbal alamin.
Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan pelajari tentang tujuan, fungsi, dan rencana kegiatan pameran. Pertemuan pertama, kita telah mempelajari apa itu pengertian pameran. Semoga kalian masih ingat. Kemudian jenis pameran, ada tunggal, ada kelompok. Kemudian pameran menurut sifatnya insidental, rutin, permanen. Menurut jenis karya, menurut jenis ragam karya ada homogen dan heterogen. Kemudian menurut tempat kegiatan tertutup, terbuka, dan bergerak. Harapan saya kalian masih mengetahui tentang pembelajaran yang kemarin itu. Kemudian sekarang kita mulai tentang tujuan pameran seni rupa. Tujuan, evaluasi objektif, mengukur kemampuan kreativitas siswa dalam karya maupun memperkenalkan karya, meningkatkan siswa, meningkatkan minat siswa terhadap seni rupa, mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni rupa, melatih bekerja sama. Apa maksudnya? Evaluasi objektif, kalian anak-anak yang telah membuat karya akan dinilai secara objektif. Karena yang menilai bukan bapak ibu guru kalian, tapi yang menilai adalah teman-teman kalian, orang-orang yang melihat karya-karya kalian nanti. Karya kalian akan diukur dalam bentuk karya yang diperkenalkan oleh kalian kepada orang-orang yang menonton, sehingga akan meningkatkan minat terhadap seni rupa. Kalian ketika mendapatkan pujian dari teman-teman kalian, kalian harus berbangga diri, berterima kasih, selaksa, terus mengevaluasi, oh ternyata ini karya-karya saya. Tetapi ketika dijatuhkan oleh orang-orang, ketika kalian mendapat apresiasi yang jelek, berarti kalian harus cepat bangun bahwa karya saya belum bagus. Saya harus segera membuat karya yang lebih bagus lagi, mengembangkan potensi kalian, sehingga kalian mempunyai karya-karya seni rupa ke depan lebih baik lagi. Yang lebih penting lagi adalah kalian melatih bekerja sama dengan teman kalian. Karena di abad 21, kerjasama menjadi salah satu kunci ketika kalian menjalani kehidupan ini. Tidak ada orang yang tidak bekerja sama ketika dia ingin mencapai tujuan. Ketika kalian egois, ketika kalian menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, itu alamat kalian akan terkubur dalam sejarah dan kalian tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, melatih bekerja sama, melatih kepedulian, melatih menghargai orang lain, melatih menghargai karya orang lain, mengembangkan potensi kita, menghargai orang-orang yang membuat karya, ini harus dikembangkan di dalam kegiatan yang akan kita lakukan dalam kegiatan pameran. Inilah tujuan dari kegiatan pameran itu. Apa manfaat pameran seni rupa? Dapat menumbuhkan dan menambah kemampuan apresiasi terhadap seni rupa. Manfaatnya, dapat melatih diri untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat melatih sikap tanggung jawab dan mandiri, dapat menumbuhkan motivasi, dapat menghilangkan rasa stres dan jenuh, dapat dijadikan sebagai sarana promosi. Nomor 1, dapat menumbuhkan dan menambah kemampuan apresiasi terhadap karya seni. Ketika kalian melihat karya seni dari teman-teman kalian, maka kalian akan mencoba melihat secara terbuka, oh karya temanku ternyata lebih baik dibandingkan dengan karyaku. Berarti ini kita mengkoreksi diri kita, kita akan membuat karya yang lebih baik lagi, akan menumbuhkan kemampuan kita. Kita melihat karya orang lain berarti kita sedang memberikan penilaian terhadap karya-karya orang-orang lain. Dapat melatih bekerja sama. Tadi dikatakan bahwa kerjasama adalah ciri abad 21. Ketika kita menjauh dari orang lain, egois kita yang nomor 1, alamat kita akan jatuh. Sehebat apapun kalian, ketika kalian tidak mau bekerja sama, maka kalian akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Ayo kita kembali menjadi orang-orang yang mau bekerja sama,
melatih sikap tanggung jawab dan mandiri. Nanti di dalam kegiatan pameran kalian akan mendapatkan tugas masing-masing. Itu melatih tanggung jawab. Ketika kalian mempunyai masalah di dalam kegiatan itu, kalian akan mencoba menyelesaikan masalah itu secara mandiri dan bekerja sama dengan orang lain. Menumbuhkan motivasi. Motivasi menumbuhkan kepercayaan diri bahwa ini loh saya bisa bekerja sama dengan orang lain. Mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik yang kita sumbangkan kepada kelompok kita. Menumbuhkan keberanian. Saya harus bisa tampil ke depan menampilkan karya-karya saya. Ketika ada temannya memberi pujian, alhamdulillah. Ketika dijatuhkan oleh teman-teman kita, kita harus segera bangkit. Motivasi di dalam diri kita harus tumbuh. Ketika kita membuat karya, maka itu dalam rangka menghilangkan stres, menghilangkan jenuh. Ketika kita memamerkan karya-karya kita, kita lihat orang-orang yang melihat karya-karya itu. Ketika kita bekerja sama dengan orang-orang itu, maka kita akan mencoba merangkum, oh ini ternyata orang-orang ini. Ketika ketemu dengan teman-teman kita yang hebat, kita akan belajar dengan mereka. Ketika kita ketemu teman yang kita jatuh, ayo kita tarik mereka agar mereka bisa bangun kembali. Yang tidak kalah adalah kita belajar untuk promosi. Kreativitas salah satu ciri abad 21. Maka ketika kita bisa mengembangkan kreativitas kita, jangan disimpan kreativitas kita itu. Kreativitas kita harus kita buka kepada masyarakat umum agar tahu, oh ini loh saya. Ini bukan dalam pengertian yang jelek, tetapi ini adalah dalam rangka menumbuhkan kemampuan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa berkarya. Kita bisa berkarya itu adalah bisa kita lewatkan dalam pameran ini. Fungsi pameran di sekolah: meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi berkarya seni, menyelenggarakan dari kejenuhan, menyegarkan dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, belajar berorganisasi. Tadi sudah saya singgung nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 sudah belajar. Yang nomor 3 visual berarti benda-benda yang dapat dilihat, benda-benda yang bukan ada di otak kita. Ketika otak kita ingin membuat lukisan wajah ayah ibu kita, maka kita visualisasikan dalam bentuk karya. Itu adalah visualisasi. Yang tidak kalah penting adalah kita belajar berorganisasi. Kita menghargai teman-teman kita, kita menghargai orang-orang yang hebat, kita menarik teman-teman kita yang jatuh. Ayo kita berorganisasi, kita berorganisasi. Ketika organisasi itu kuat, ketika organisasi itu rapi, maka tantangan sebesar apapun akan kita libas dengan kekuatan organisasi itu. Jangan pernah berpikiran saya yang paling hebat, jangan pernah berpikiran saya yang paling jago. Saatnya kita merendahkan diri, kita bersama-sama bekerja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita menjadi satu, maka bangunan kokoh itu akan bisa kita bangun dengan cepat dan menghasilkan karya-karya yang hebat. Perencanaan pameran. 1. Menentukan tujuan. Langkah pertama dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pameran yang akan diselenggarakan nanti untuk apa? Kita harus berpikir untuk apa kegiatan pameran ini. Kita menentukan tujuan untuk apa kegiatan ini. Untuk kemanusiaan, untuk komersial, atau untuk pendidikan. Karena kita berada di lingkungan pendidikan, maka tujuannya adalah untuk mengembangkan motivasi kita ketika kita ingin berkarya, menampilkan karya-karya kita kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita, atau kepada ayah ibu kita yang kita undang, atau masyarakat di sekitar sekolah yang kita undang, atau kepada komite sekolah yang kita undang, atau pihak sponsor yang telah membantu kegiatan pameran. Ini menjadi tujuan yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Ketika kita sudah paham, maka kerangka selanjutnya akan menentukan tema.
Tema bertujuan untuk memperjelas tujuan penyelenggaraan pameran sehingga misi pameran dapat tercapai. Dengan pameran seni rupa, kita tingkatkan kreativitas seni SMP ... Maka ini kita berkarya dalam rangka meningkatkan kreativitas kita. Hebat, semoga tercapai. Yang tidak kalah penting, kita menyusun kepanitiaan. Kepanitiaan ini tentunya terlebih dahulu, baru menentukan tujuan, baru menentukan tema. Kita tentukan kepanitiaan dulu. Kepanitiaan adalah organisasi yang akan mendorong kegiatan ini menuju ke tempat yang kita harapkan. Kegiatan kepameran, ketika menyusun kepanitiaan akan tersusunlah struktur organisasi. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada saksi-saksi. Ada tugas-tugas yang mereka harus paham, apa yang harus mereka kerjakan. Sama dengan tujuan di atas, sama dengan fungsi di atas tadi, bahwa kita belajar mempunyai tanggung jawab. Ketika kita menjadi ketua, berarti kita harus mengamati kegiatan itu dari A sampai selesai. Kepanitiaan secara umum ada dua, yaitu panitia pengarah atau steering committee, bertugas memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya di sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau ketua komite. Ini adalah panitia pengarah, steering committee. Kemudian yang kedua adalah panitia pelaksana organisasi. Organisasi komite bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis, pelaksanaan, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan. Ini adalah panitia pelaksana. Panitia harian itu ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ini ketua dan sampai D tadi itu adalah panitia harian. Kemudian ada saksi-saksinya, ada seksi usaha, seksi publikasi, seksi dokumentasi, seksi dekorasi, seksi penataan ruang, seksi stand, seksi pengumpulan karya, seksi perlengkapan, seksi keamanan, seksi konsumsi, dan seksi-seksi yang lainnya yang diperlukan. Tinggal melihat kegiatannya besar atau kecil, kita bisa sesuaikan seksi-seksi ini. Berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam pameran seni rupa. Tugas ketua. Tugas ketua panitia adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Ketua panitia diharapkan mampu mencari jalan keluar terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pameran. Selain itu, ketua pameran mampu berkomunikasi serta berkoordinasi dengan anggota kepanitiaan yang lain dan berbagai pihak yang mendukung kegiatan pameran. Jadi tugas panitia adalah dia bisa mengkoordinasi kegiatan awal sampai akhir. Dia bisa mengetahui jalannya kemajuan apa-apa yang telah dikerjakan oleh saksi-saksi. Apakah karyanya sudah terkumpul, apakah uangnya sudah terkumpul, apakah semuanya sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini adalah ketua yang terus mengawasi kegiatan-kegiatan itu. Wakil ketua, tugas wakil ketua adalah mendampingi dan menggantikan ketua jika berhalangan hadir, serta bertanggung jawab atas pengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan saksi-saksi. Secara umum, tugasnya ketua adalah membantu ketua dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin ada pembagian kerja. Ketua tugasnya ini, kemudian wakil ketua ngurusi seksi A, seksi B, seksi C, dan lain sebagainya. Ada pembagian sehingga kerja mereka akan menjadi ringan. Tugas sekretaris adalah bertanggung jawab terhadap hal kesekretariatan
yaitu menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, surat menyurat, serta mengarsipkan surat menyurat dan dokumen penting lainnya secara cermat dan teratur. Jadi urusan tulis menulis, urusan hasil rapat, membuat undangan, membuat notulen rapat, mengatur jadwal rapat, ini adalah sekretaris yang bertanggung jawab. Bendahara tentu berhubungan dengan keuangan, uang masuk dan uang keluar, uang masuk dari uang mana uangnya masuk, keluar untuk apa saja, dicatat secara jelas. Karena ini berat tugasnya bendahara, harus secara jelas, karena nanti di ujung selesai kegiatan, bendahara harus mampu membuat laporan keuangan secara terperinci dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan teman-temannya. Seksi usaha. Saya ulang, seksi ini adalah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak perlu diadakan. Tetapi kalau memang sangat penting, perlu dibikin. Jadi sesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan direncanakan. Seksi usaha, seksi ini berkewajiban membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Beberapa usaha untuk memperoleh dana misalnya dari iuran peserta pameran, sumbangan dari siswa secara kolektif, sumbangan dari donatur atau simpatisan terhadap diselenggarakan pameran baik berupa uang atau barang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Misalnya kalian mencari sumbangan dari perusahaan-perusahaan di sekitar sekolah, maka ini adalah tugas dari seksi usaha. Seksi publikasi dan dokumentasi. Seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang kepada masyarakat umum melalui berbagai media. Misalnya media sosial, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Surat-surat pemberitahuan seperti spanduk, kegiatan pembuatan poster, pameran, katalog, undangan, dan sebagainya. Ini adalah tugas dari publikasi. Publik itu umum, jadi bertugas untuk menerangkan kepada masyarakat umum. Kemudian tugas dokumentasi dari dokumen, berarti mengabadikan. Kegiatan-kegiatan semuanya difoto, kegiatan-kegiatan semua diarsipkan. Walaupun nanti akan bertemu dengan sekretaris, saling bekerja sama, dokumen diabadikan kegiatan-kegiatan itu agar menjadi kenang-kenangan di suatu saat nanti. Dan juga sebagai untuk laporan. Seksi dekorasi dan penataan ruangan ini tidak kalah penting juga. Bagaimana cara memajang lukisan di ruangan. Penataan ruangan bagaimana agar para penonton lebih bisa konsentrasi ketika melihat karya-karya yang dipamerkan. Pengaturan jalan keluar, pengaturan jalan masuk harus diperhatikan sehingga orang-orang tidak bertabrakan antara yang masuk dan yang keluar. Jelas alurnya. Jadi penataan ruang, dekorasi demikian. Pembuatan dekorasi tidak harus dibikin yang sangat mencolok, dibuat sederhana-sederhana saja tidak masalah. Yang penting penataan ruangan bisa mengatur ruangan menjadi ruangan yang nyaman, menjadi ruangan yang menyenangkan sehingga orang-orang yang masuk ke ruangan itu bisa melihat dengan puas. Seksi perlengkapan juga sangat penting sekali. Jadi perlengkapan apa saja yang digunakan dalam kegiatan itu, misalnya perlu meja, perlu kursi, perlu dekorasi, perlu sound system. Ini adalah seksi perlengkapan harus siap sedia untuk menghandle hal-hal itu. Iya, ini seksi konsumsi tidak kalah penting lagi. Bagaimana kita bisa bekerja sangat bagus kalau perut kita lapar. Ketika kita menyiapkan ruangan, ketika kita menyusun ruangan, ketika kita membuat dekorasi, maka harus ada hidangan-hidangan yang bisa dimakan oleh para panitia.
Sehingga panitia itu bekerja dengan semangat karena ada makan yang dimasukkan ke dalam perutnya untuk menambah energi. Tidak kalah penting juga, siapa tahu kalau memang uangnya berlebih, para tamu undangan bisa mendapatkan hidangan juga kalau ada uang berlebih. Tapi kalau tidak ada uang berlebih, tidak menjadi masalah. Yang penting kepanitiaan itu harus, seksi konsumsi ini harus bisa menghandle keperluan-keperluan yang berhubungan dengan hidangan yang diberikan tamu atau kepada panitia yang bekerja. Menentukan waktu dan tempat. Pelaksanaan pameran disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, misalnya pada akhir semester atau pada waktu penerimaan rapot semester. Jadi harus melihat kegiatan ini kapan dilakukan yang tidak mengganggu proses pembelajaran. Misalnya kalau memang mau diadakan di proses pembelajaran, boleh saja, asal tidak mengganggu proses pembelajaran itu. Misalnya kepanitiaan bekerja setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, anak-anak menyiapkan, kemudian nanti para penonton, para hadirin mungkin minta waktu dengan sekolah 1 hari saja, nanti akan mengundang banyak orang agar kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik. Tapi yang lebih baik lagi kalau memang diadakan di akhir semester atau penerimaan rapot. Tentu ini akan lebih baik lagi karena tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya, menyusun jadwal pameran. Ini harus disusun sedemikian rupa. Harus dipajang di tempat umum. Dari awal waktu setelah dibentuk kepanitiaan harus jelas. Hari ini rapat menyiapkan kepanitiaan. Tanggal ini menyiapkan karya-karya harus sudah terkumpul. Hari ini undangan harus tersebar. Hari ini menyiapkan ruangan pameran. Hari ini kegiatan pameran. Dan lain sebagainya. Ini harus disusun sedemikian rupa dan harus diceklis. Oh, ini sudah dikerjakan, ini belum dikerjakan. Sehingga nanti kepanitiaan akan gampang mengetahui kelemahan dan kekurangan sehingga cepat segera diatasi. Misalnya belum membuat undangan, tugasnya seksi publikasi, undangan harus segera dibikin. Belum membuat poster, belum membuat baliho, harus segera dibikin. Belum menyiapkan meja, berarti tugasnya seksi perlengkapan segera mencari meja yang diperlukan. Ini dibikin sedemikian rupa, sejelas-jelas itu. Kalau dengan itu nanti akan mudah kegiatan tercapai tujuannya. Menyusun proposal kegiatan ini tidak kalah penting lagi. Kalau bisa membuat proposal ini digunakan untuk memohon bantuan kepada orang lain. Misalnya memohon bantuan kepada pihak-pihak sponsor, tentu tidak sama ketika kita meminta uang kepada ayah ibu kita. Tetapi ketika kita memerlukan bantuan dari sponsor, ke perusahaan atau ke pihak-pihak yang lain, maka kita perlu mengirim surat kepada mereka. Proposal berisi tentang latar belakang, tema, nama tujuan, landasan dasar, tujuan, susunan kepanitiaan, anggaran biaya, jadwal kegiatan, ketentuan sponsor, dan lain-lain. Biasa disingkat dengan 5W dan 1H. Siapa yang melakukan, Ho-nya, buat apa yang akan dilakukannya, seterusnya. 5W 1H. Hanya berhubungan dengan anggaran. Kalau itu 5W dan 1H bisa dilakukan, maka ini kita sudah membuat sebuah proposal kegiatan. Where, di mana kegiatan itu dilakukan. What, mengapa kegiatan itu perlu dilakukan. Why, mengapa kita perlu melakukan. Ya, itu adalah 5W dan 1H. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalian harus memahami bahwa apa itu tujuan pameran, apa fungsi pameran, dan kepanitiaan ataupun rencana kegiatan yang akan kita
lakukan untuk menunjang dari sebuah kegiatan pameran. Ketika itu sudah kalian lakukan dengan baik, insya Allah kegiatan pameran pun bisa kita lakukan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Kerjasama, tidak mementingkan ego pribadi, saling memahami satu dengan yang lainnya, saling melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan keputusan rapat, melaksanakan apa yang telah digariskan dalam keputusan rapat dengan penuh tanggung jawab, maka ini adalah landasan kuat, dasar berpijak yang kuat sehingga kegiatan bisa lancar kita lakukan. Yang lebih penting lagi, kita terus meminta pendampingan dari guru kita. Ketika kita ada masalah, kita berkonsultasi dengan beliau. Ketika mendapatkan jalan buntu, kita konsultasi dengan beliau. Semoga beliau bisa memberikan solusi. Dan ketika guru, siswa, pihak sekolah, orang tua bisa saling bekerja sama, maka kegiatan pameran ini saya yakin bisa terlaksana dengan sangat baik. Akhirnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak pantas, apabila ada kata yang tidak jelas. Mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.